teman-teman, kita ketemu lagi. Tidak terasa sudah seminggu kita beraktivitas, dan hari ini bersyukur ada kesempatan buat kita untuk kembali sama-sama berhimpun, sama-sama mau beribadah kepada Tuhan. Nah, langsung mau bacakan dari Mazmur 13 ayat 6, bunyinya begini. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kita mau menyanyi untuk Tuhan karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, karena Tuhan sudah melimpahkan kasih setianya buat kita selama seminggu ini. Dan karena Tuhan adalah penyelamat kita. Kita nyanyikan lagu ini bareng-bareng ya. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tidak pernah berkesudahan. Setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, bagai terang pagi menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku penuh, Kau selalu sertaku. Roh Kudus kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami dalam sukacita, ketika jalan kami mungkin buntu, di dalam setiap situasi hidup kami,
Tuhan hadir dan Tuhan beserta dengan kami. Karenanya kami bersyukur. Tapi kami juga mengakui ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang setia dan kami manusia yang suka tidak setia kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan berkali-kali menunjukkan kesetiaan-Mu, kami yang berkali-kali juga gagal untuk setia mengikut Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk kesalahan-kesalahan yang kami buat. Ampuni kami juga untuk perintah-perintah Tuhan yang tidak kami lakukan di dalam hidup kami. Biarlah anugerah-Mu itu mengingatkan kami sekali lagi bahwa kami diselamatkan karena karya Kristus saja. Dan kami juga dimampukan, dikuatkan oleh Roh Kudus yang senantiasa menjadi penolong bagi kami. Biarlah kami hidup, boleh terus bergantung kepada Tuhan, boleh terus menjadikan Tuhan sebagai Raja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya benar teman-teman, tanpa anugerah Tuhan, kita nggak mungkin ada di sini sekarang ini. Kita berkumpul sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita juga bisa hidup semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Dan seperti yang minggu lalu kita pelajari juga, kelemahan kita, kekurangan kita, itu adalah tempat di mana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Kalau kita bisa berhasil, kalau kita bisa hidup, semuanya hanya karena Tuhan dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita akan terus beribadah melalui hati yang kita buka mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini sederhana sekali tapi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau simpan dalam hati ini, kita mau bertumbuh subur berbuah lebat untuk Tuhan. Tapi kita tahu bahwa kita nggak bisa tanpa Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh biarlah lagu ini menjadi doa kami. Kami ingin mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati kami, tetapi juga mengerjakannya di dalam hidup kami. Supaya di dalam kami Tuhan boleh mengerjakan pertumbuhan, Tuhan boleh mengerjakan buah-buah yang lebat di dalam hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, minggu ini kita masih ada di seri The King. Di seri ini kita akan belajar hidup para raja ya, setelah Raja Daud. Jadi minggu lalu kita sudah belajar dari Raja Salomo. Kira-kira minggu ini kita akan belajar dari raja yang mana? Kita lihat sama-sama ya. Nah langsung mau tanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian itu dikasih tugas kelompok sama guru kalian? Lalu di kelompok itu ada satu teman yang waduh dari awal tuh kayaknya semangat banget gitu ya. Nanti kita bagi tugas begini, nanti kerjanya begini begitu, kita nanti ketemu tanggal segini, tanggal segitu gitu ya gitu. Tapi ternyata teman ini sampai tugas itu dikumpulkan dia nggak pernah nongol, nggak pernah muncul dan tidak kerja apa-apa. Dapat nilai lagi. Punya nggak teman kayak gitu? Saya pernah punya teman kayak gitu ya. Kayaknya tuh mencek nopol gitu ya, teman seperti itu tuh. Omdo, apa itu omdo? Omong doang. Di awal omongnya kayaknya yes gitu ya, kayaknya oke, dia mau gini begitu. Tapi ternyata kenyataannya nol besar, omdo.
Nah, hari ini teman-teman kita akan lihat sama-sama dari 1 Raja-Raja 15 tentang seorang raja yang juga begitu. Imannya omdo. Omdonya gimana? Kita lihat sama-sama ya. Nah, sebelum itu, gue mau jelasin dulu. Nah, waktu Raja Salomo memerintah, kan kerajaan Israel itu 12 suku ada di bawah pemerintahan Salomo, anaknya Daud. Tapi karena Salomo itu nggak setia, kerajaan Israel itu terpecah. Ada 10 suku yang bergabung di kerajaan utara atau disebut kerajaan Israel. Jadi 10 suku ini tidak diperintah oleh keturunannya Daud. Tapi ada raja-raja lain yang dibangkitkan, yang Tuhan pilih juga sebenarnya ya, yang memerintah 10 suku ini. Tapi untuk keturunan Daud, Tuhan menyisakan ada 2 suku, yaitu suku Yehuda. Nah, Daud kan dari keturunan Yehuda ya, suku Yehuda dan suku Benyamin. 2 suku ini masih diperintah oleh keturunan Daud dan disebut kerajaan Yehuda atau kerajaan yang ada di selatan. Nah, ceritanya nih, kerajaan udah terpecah 10 dan 2, utara dan selatan, Israel dan Yehuda. Nah, kali ini kita akan melihat seorang raja dari kerajaan Yehuda di selatan. Ini keturunan Daud. Namanya adalah Asa. Asa, keren ya. Kalau Asa tuh kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan kayak harapan gitu. Apakah Raja Asa ini benar-benar membawa pengharapan, membawa bangsa Israel lebih baik, menyenangkan Tuhan atau enggak? Kita lihat sama-sama. Nah, kisahnya dicatat di 1 Raja-Raja 15 ayat 9 sampai 24. Ada juga di kitab 2 Tawarik. Tapi hari ini kita akan lihat dari yang 1 Raja-Raja 15. Nah, di 1 Raja-Raja 15 ayat 9 bunyinya begini. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam Raja Israel, jadi raja di Israel diperintah masih oleh Yerobeam, Asa menjadi raja atas Yehuda. Nah, Asa ini siapa? Dia itu anaknya dari raja sebelumnya, namanya Raja Abiam. Dia keturunan Daud, dia memerintah sebagai raja di kerajaan Yehuda. Apa yang dilakukan oleh Asa? Wah, Asa ini hebat banget teman-teman. Di awal pemerintahannya, Asa ini berani melawan warisan ayahnya. Jadi ayahnya Raja Abiam itu raja yang suka menyembah berhala. Dia membangun kuil-kuil untuk penyembahan dewa-dewa berhala-berhala selain Tuhan. Nah, ini kan sesuatu yang tidak menyenangkan di mata Tuhan. Itu dosa di hadapan Tuhan. Nah, Asa ini anaknya, dia berani menghancurkan semua kuil-kuil buatan papanya. Nah dia berani melawan papanya sendiri. Walaupun papanya sudah mati memang ya. Tapi kalau dipikir-pikir, Asa ini lebih takut kepada Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa kepada Tuhan. Dia nggak takut dibilang anak durhaka. Nggak menghormati hasil karya bapaknya gitu ya. Dia nggak takut. Karena bagi dia ini sesuatu yang benar dan yang harus dilakukan. Dia harus hancurkan semua kuil berhala. Dia mau bangsa Israel yang 2 suku ini, suku Yehuda dan Benyamin ini kembali berbalik kepada Tuhan, nggak melakukan dosa lagi. Wah, ini keren banget ya. Tapi ada kejadian kedua yang lebih keren lagi teman-teman. Jadi neneknya Asa itu ya namanya Maaka, itu di ayat 13. Neneknya itu dipecat dari pangkat ibu suri. Kenapa? Karena dia membuat sebuah patung berhala, patung Dewi Asyera. Wah, ini patung Dewi ini pasti bagus banget dan pasti harganya mahal. Tapi Asa ini nggak takut sama neneknya sendiri. Bahkan dia berani menghancurkan patung. Yang kedua, neneknya ini dipecat dari jabatan kerajaan. Wah, teman-teman bayangin. Ibu suri kerajaan tiba-tiba dipecat jadi rakyat jelata. Kira-kira keluarga yang lain protes nggak? Kalau itu kira-kira pasti protes ya. Mereka pasti nggak terima. Seorang yang mereka hormati, seorang yang dituakan, kenapa dipecat? Tapi bagi Asa ini bukan sesuatu yang main-main. Dia nggak takut dengan keluarganya, dia nggak takut dengan omongan orang. Bagi dia neneknya sudah melakukan dosa, dan dia nggak mau dosa itu terus ada di dalam kerajaan Yehuda. Wah, ini keren banget. Udah dia menghancurkan kuil-kuil berhala yang dibangun bapaknya, sekarang dia memecat neneknya sendiri. Jadi dia ini benar-benar raja yang peduli banget dengan apa yang Tuhan inginkan. Dia hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Makanya nggak heran, ini dia disebutkan sebagai, nah ini di ayat berapa ya di sini? Dikatakan, ini Asa adalah
Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Itu di ayat 11. Jadi benar-benar Asa ini melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang benar. Bukan cuma baik ya. Tapi yang benar. Walaupun orang lain bilang, itu nggak baik, nggak menghormati orang tua, nggak begini, nggak begitu. Dia mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Wah, ini iman yang luar biasa ya. Dia menunjukkan imannya kepada Tuhan dengan tanpa takut-takut. Tapi teman-teman, nah nih sayang banget. Karena waktu Asa memerintah itu, sebelumnya tadi di ayat 9 kan dikatakan di Israel itu rajanya namanya Yerobeam. Di Israel ada pergantian raja, namanya Baesa. Nah, Raja Baesa ini tiba-tiba membangun banyak bangunan gede yang kuat-kuat itu di kota Rama. Ya kalau kota Rama itu di wilayah kekuasaannya nggak masalah ya kan. Masalahnya kota Rama itu di kekuasaannya kerajaan Yehuda. Tanda apa ini? Tandanya Baesa itu sedang siap-siap mau menyerang ini kelihatannya. Jadi dia bangun bangunan yang kuat dekat wilayah Yehuda, bahkan di dalam wilayah Yehuda, supaya ketika dia menyerang, dia bisa menang. Nah, Asa nih ketakutan teman-teman. Kalau teman-teman tebak, apa yang dilakukan oleh Asa? Oh enggak, dia enggak berdoa sama Tuhan loh. Kita coba lihat bareng-bareng ya. Di 1 Raja-Raja 15 ayat 18 dikatakan begini, ini yang dilakukan Asa. Asa mengambil segala emas dan perak. Nah, dia ambil emas perak dari harta karun kerajaan, lalu dikirim kepada seseorang. Siapa seseorang itu? Dikatakan kepada Ben-Hadad bin Tabrimon bin Hezion, Raja Aram yang tinggal di Damsyik. Nah, ternyata si Asa ini nggak minta tolong sama Tuhan. Dia malah ngambil emas peraknya dia, dikirim kepada Raja Aram. Nah, Aram ini adalah kerajaan yang ada di sebelah timurnya kerajaan Israel dan Yehuda. Israel di atas, Yehuda di selatan, Aram ini di sebelah timur gitu. Dikirimlah. Masalahnya teman-teman, yang dikirim bukan cuma emas dan perak dari punyanya Asa, punyanya kerajaan. Tapi di Alkitab dicatat nih, juga perbendaharaan rumah Tuhan. Ini masalah pertamanya. Asa mulai main-main nih sama Tuhan. Dia ambil apa yang harusnya dikhususkan untuk Tuhan, untuk bait Tuhan, untuk rumah Tuhan, dia ambil. Dia kasih kepada Raja Aram. Dia mulai main-main. Ini kesalahan yang pertama. Dan kesalahan yang kedua, artinya Asa ini nggak lagi percaya sepenuhnya pada Tuhan loh. Harusnya untuk Tuhan, untuk ibadah di rumah Tuhan kan. Dia kasih ke Raja Aram. Dia lebih percaya dong kepada Ben-Hadad. Dia merasa Ben-Hadad lebih penting daripada Tuhan. Punyanya Tuhan yang dikhususkan untuk Tuhan, dia kasihkan ke Raja Aram. Benar nggak kira-kira tebakan kita akan sikap Raja Asa ini? 2 Raja-Raja 16 ayat 7 dan 9. Tuhan tuh mengirim salah satu nabinya namanya Hanani untuk ngomong kepada Asa begini. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Jadi teman-teman, jelas dikatakan di sana kamu nggak bersandar kepada Tuhan. Kamu bersandar kepada Raja Aram. Harusnya Aram itu kamu kalahkan. Nanti Tuhan akan pimpin gitu loh. Tapi sekarang kamu yang ada di bawah pemerintahan Raja Aram. Kamu bersandar kepada dia kan. Dan di ayat 9 ini lagi. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Kenapa bodohnya? Di ayat sebelumnya dia nggak bersungguh-sungguh terhadap Tuhan. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Nah, Asa ini maunya menghindari perang dengan Baesa. Dia takut kalah, malah sekarang Tuhan bilang, emang kelihatannya Raja Aram itu melindungi kamu nggak akan perang. Tapi karena hukuman Tuhan, kamu nggak percaya kepada Tuhan. Kamu malah mengalami peperangan yang sangat hebat. Sayang banget ya teman-teman ya. Raja Asa yang memulai pemerintahannya dengan percaya kepada Tuhan. Raja di atas raja sekarang ini malah berbalik percaya sama Raja Aram. Dia yang imannya ditunjukkan lewat ibadahnya yang luar biasa, menghancurkan kuil-kuil berhala yang dibangun bapaknya, menghancurkan patung yang dibangun neneknya. Ternyata imannya itu enggak cuman omdo, enggak nyata ketika dia menghadapi peperangan. Kalau teman-teman lihat kira-kira
Siapa sih yang jadi raja sesungguhnya atas hidupnya Asa? Tuhan atau Ben-Hadad? Nah, teman-teman, kita lihat ya, si Asa ini kayaknya nggak sungguh-sungguh imannya. Imannya memang kelihatan di dalam ibadah, tapi nggak nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Sayang banget ya. Tapi tahu nggak teman-teman, di dunia ini banyak orang yang seperti itu. Mungkin Lause dan kalian juga seperti itu. Kalau urusan ibadah aja kita gampang milihnya. Ke mall apa ibadah? Pasti semua jawabnya ibadah, bener nggak? Kalau Lause tanya, ayo mau ke mall atau mau ibadah? Pasti kalian bilang hari Minggu ibadah dulu gitu ya, Tuhan lebih utama. Tapi gimana dengan hidup sehari-hari? Tuhan lebih utama nggak daripada gadget kalian atau daripada game kalian atau daripada media sosial kalian? Kita mungkin tiap hari nggak betah kalau nggak lihat media sosial, tapi setiap hari kita nggak betah, merasa gelisah nggak kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak berdoa kepada Tuhan. Gampang kayak kita seperti Raja Asa, iman kita iman omdo. Gampang ngomongnya kita mau setia sama Tuhan, tapi untuk nyatain di dalam hidup sehari-hari itu susah banget teman-teman. Nah lagi ya, Lause kasih contoh lagi. Di dunia ini banyak orang yang lebih percaya kepada omongan orang daripada omongannya Tuhan. Kok bisa gitu? Buktinya begini. Teman-teman tahu kan kalau di Kejadian 2 itu dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan kita, manusia itu sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Artinya kita istimewa dong, kita ini berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan seperti Tuhan loh, mencerminkan Tuhan, merefleksikan Tuhan. Pasti baik toh ciptaan Tuhan. Masa Tuhan menciptakan gambar dan rupanya jelek? Enggak baik. Percaya nggak? Percaya. Lause percaya. Lause yakin kalian semua pasti jawab iya. Tapi, ketika kalian mulai lihat media sosial, tuh ada artis-artis idola yang cakep-cakep, penyanyi-penyanyi yang aduh ganteng-ganteng banget, atau youtuber-youtuber yang keren, atau kalian lihat di game banyak banyak animasi, banyak gambar-gambar yang keren-keren gitu. Ada nggak dari kalian yang mulai merasa, aku nggak cakep ya kalau dibandingkan dengan artis idolaku? Aku kok kayaknya kurang mancung ya hidungku ya dibandingkan sama penyanyi yang itu ya. Kok kayaknya aku kurang keren kalau dibandingkan youtuber-youtuber itu? Atau aku kepengen muka aku tuh bisa mulus, matanya gede, terus semuanya tuh cakep kayak gambaran-gambaran itu, animasi-animasi itu. Kalian lebih percaya dengan apa yang disajikan oleh media sosial daripada apa yang Tuhan bilang bahwa kalian tuh spesial. Kalian tuh cantik di hadapan Tuhan, kalian tuh cakep di hadapan Tuhan. Kalian diciptakan Tuhan tuh istimewa, kalian diciptakan Tuhan tuh untuk maksud Tuhan. Tapi seringkali kita lebih percaya dengan apa yang dikatakan media sosial loh. Cantik itu hidungnya harus maju gitu. Cantik itu matanya harus gede, kalau matanya kecil itu nggak cantik, nggak cakep. Tuh kan? Iman kita kepada Tuhan itu nggak nyata dengan iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lebih sering percaya kepada orang lain, omongan orang, daripada kita percaya kepada firman Tuhan. Nah teman-teman, hari ini kita belajar dari Asa. Hidup kita itu Tuhan tuh minta kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan tuh bukan cuma hal tertentu aja, bukan cuma dari minggu aja, tapi seluruh hidup kita, sepenuh hati kita tuh percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Bukan cuma waktu ibadah aja, tetapi juga setiap hari hidup kita. Bukan hari Minggu aja, tetapi hari Senin sampai Sabtu, setiap waktu kita tuh benar-benar percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Gampang nggak? Nggak gampang teman-teman. Nggak gampang, itu proses yang panjang, proses yang lama. Tapi bisa nggak? Bisa, karena Tuhan yang memampukan. Karena Tuhan yang taruh iman itu di dalam hati kita. Nah sekarang pilihan kita adalah, kamu mau memilih yang mana? Kamu mau memilih imanmu yang omdo, kita percaya pada Tuhan di kepala, tapi setelah itu kita kembali percaya kepada orang lain, lebih percaya kepada hal-hal yang lain. Atau kita mau belajar iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan di hari Minggu, tapi kita juga sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan di hari Senin sampai Sabtu. Ingat nggak Lause Probo tuh pernah ngomong loh, hari Minggu tuh kayak kita pit stop. Itu pit stopnya Tuhan, kita dibenahi oleh Tuhan, lalu kita tuh dikirim kembali untuk melanjutkan pertandingan kita dengan bekal yang Tuhan kasih, dengan iman itu. Jadi iman itu bukan cuma iman di hari Minggu,
tapi iman di setiap hari hidup kita, setiap saat hidup kita. Nah teman-teman, ini ya satu pelajaran yang gak gampang. Kalau kita memang sungguh-sungguh mau menjadikan Tuhan Raja atas hidup kita, kita juga harus berani belajar percaya, bukan cuma di hari Minggu aja, bukan cuma waktu ibadah aja, bukan cuma hal di sekolah minggu saja. Tetapi seluruh kehidupan kita, setiap waktu hidup kita, hari Senin sampai hari Sabtu, bahkan hari Minggu, semua hidup kita seluruhnya ini, kita belajar percaya kepada Tuhan. Nah, ayat hafalan kita sama dengan ayat yang tadi Lausu bacakan di Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak oleh karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 13 ayat 6. Kita belajar hafalin sama-sama. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, langsung masih lihat-lihat juga ya nih ya. Kita belajar hafalin sama-sama 3 kalimat ini teman-teman. Tetapi aku, hatiku percaya kepada Tuhan. Benar nggak ya? Oh, kurang. Karena kepada kasih setiamu aku percaya. Kita apalin bareng-bareng lagi ya. Lalu sini juga masih proses. Sama seperti iman kita juga adalah proses di hadapan Tuhan. Kita mau belajar dari hal yang paling kecil. Menghafalkan ayat percaya janji Tuhan. Kita mau setia. Bareng-bareng lagi ya. Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan, untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Gak susah kok teman-teman, kita coba sekali lagi ya. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Aku mau bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 13 ayat 6. Teman-teman, kita akan berikan bejana untuk Tuhan. Dan ketika kita berikan persembahan kita diingatkan bahwa bukti percaya kita bukan hanya persembahan di hari Minggu, di hari ini aja. Tetapi seluruh hidup kita, bukan cuma sebagian, tapi semua bidang, semua aspek, setiap hari, setiap waktu hidup kita. Mau kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bukti iman percaya kita, perjalanan iman kita di hadapan Tuhan. Kita nggak mau punya iman yang omdo, cuma di hari Minggu aja, cuma di ibadah aja, tapi kita mau menghidupi iman yang sungguh-sungguh. Hari apapun, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, sepenuh hidup kita, sepenuh hati kita. Kita berikan persembahan ini dengan menyanyikan lagu ini, kita ingat bahwa memang hanya Tuhan yang menjadi Raja, dan Tuhan atas hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini ya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan karena kita kuat, tapi karena anak Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh.
kesungguhan hati, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, sungguh ini kerinduan hati kami, bahwa Engkau sungguh-sungguh jadi Raja atas hidup kami. Bahwa Engkau yang akan memampukan kami untuk menghidupi iman percaya yang sudah Tuhan berikan itu dengan sungguh-sungguh. Tolong kami Tuhan untuk tidak menghidupi iman hanya di hari Minggu saja atau hanya di ibadah bersama-sama ini. Tetapi biarlah iman percaya kami kepada Tuhan itu nyata di dalam ibadah pribadi kami, ibadah personal kami, setiap hari dalam seluruh hidup kami. Tolong kami Tuhan, berkati persembahan kami ini sama seperti Tuhan juga akan menolong kami dengan anugerah-Mu untuk hidup senantiasa percaya, bergantung kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan berpisah satu sama lain. Kiranya sungguh Tuhan yang terus menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, menguatkan langkah kami dalam perjalanan iman kami ini di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. That's it for today. Ibadah kita udah selesai. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Stay safe teman-teman. Tetap beriman, tetap percaya pada Tuhan. God bless you.